Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan tentang analisis kecelakaan yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke materinya atau analisis kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Kemal Pasha, nomor taruna 24023040. Saya nama Taruna Rafa Zamzami dengan notar 24023046. Perkenalkan, nama Taruna Muda Ahmad Hadi Wijaya dengan notar 24023027. Saya Taruna Muda Fareldi Septian Haryanto, nomor taruna 240233033. Dengan perkenalkan, nama saya Taruna Muda Hari Kurniawan dengan notar 240233035. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang dari kasus yang kami angkat. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian dan cedera di Indonesia. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa ribuan kecelakaan terjadi setiap tahunnya, dengan sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, kelalaian teknis kendaraan, dan pelanggaran peraturan lalu lintas. Kecelakaan di Indonesia menurut Kepolisian Republik Indonesia ternyata disebabkan oleh faktor manusia yang terdiri diantaranya adalah mengantuk, sopir mengantuk, atau kelalaian sopir. Dan untuk kelalaian teknis kendaraan bisa terjadi karena remblong, ban aus, dan sebagainya. Dan pelanggaran peraturan lalu lintas yaitu bisa menerobos lampu merah dan melanggar marka jalan. Di antara penyebab tersebut, kondisi kendaraan bermotor yang tidak layak jalan seringkali menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan fatal. Banyak kendaraan yang beroperasi di jalan tanpa melalui proses uji kelayakan atau dengan kondisi teknis yang membahayakan pengguna jalan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi dan pengawasan terhadap regulasi kendaraan bermotor. Padahal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berbagai peraturan turunannya telah mengatur dengan jelas kewajiban pemilik kendaraan dan pengemudi dalam memastikan keselamatan berkendara. Oleh karena itu, penting melakukan analisis terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tertentu guna melihat sejauh mana regulasi tersebut dijalankan dan bagaimana kelalaian terhadapnya berdampak pada keselamatan masyarakat. Selanjutnya, masuk ke kasus yang kami angkat dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dari kelompok kami ini mengambil kasus kecelakaan maut di Tol Cipularang tahun 2023. Yang dimana sebuah truk mengalami remblong dan menabrak beberapa kendaraan di ruas tol Cipularang yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan parah. Fakta kasus dari maut tol Cipularang ini, yang pertama, truk melaju dengan kecepatan tinggi di turunan. Yang kedua, rem truk diduga tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pengemudi kelelahan dan mengaku belum istirahat cukup. Yang keempat, surat uji kir kendaraan truk sudah kadaluarsa. Baik, selanjutnya regulasi yang relevan. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 53 ayat 1 yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang memenuhi persyaratan yang teknis di layak jalan. Yang kedua ada pasal 106 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dan yang ketiga ada pasal 77 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi yang sah. Yang keempat ada pasal 288, pasal 285 menjelaskan sanksi administratif dan pidana untuk kendaraan yang tidak layak jalan dan tidak memenuhi persyaratan teknis. Yang selanjutnya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan menjelaskan secara rinci tentang pengujian kendaraan bermotor termasuk uji kir dan kelayakan teknis kendaraan. Baik, selanjutnya analisis hukum. Kelalaian pengemudi yang tidak cukup istirahat melanggar pasal 106 ayat 1 karena mengemudi tanpa konsentrasi.
Kendaraan tidak layak jalan. Truk yang remnya tidak berfungsi dan tidak memiliki gear aktif melanggar pasal 53 ayat 1 UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2012. Pertanggungjawaban pengusaha atau pemilik armada. Pemilik kendaraan juga dapat dikenakan sanksi karena lalai memastikan kendaraan layak jalan sebelum dioperasikan. Ya, selanjutnya dampak hukum dan sosial. Yang pertama, pidana bagi pengemudi dan pemilik kendaraan jika terbukti lalai. Yang kedua, kerugian material dan imaterial pada korban. Yang ketiga, ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan angkutan umum barang. Kesimpulan berdasarkan analisis terhadap kasus kecelakaan maut di Tol Cipularang tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa kelalaian dalam memenuhi ketentuan regulasi kendaraan bermotor merupakan faktor utama terjadinya kecelakaan tersebut. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. 1. Kendaraan tidak layak jalan. Truk yang mengalami remblong tidak memenuhi syarat teknis dan layak jalan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketiadaan uji kir yang masih berlaku menandakan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab pemilik kendaraan. Yang kedua, kelalaian pengemudi. Pengemudi yang kelelahan dan tidak berkonsentrasi saat mengemudi melanggar pasal 106 ayat 1 Undang-Undang yang sama, yang menekankan pentingnya kewaspadaan dalam berkendara. Yang ketiga, kurangnya penegakan regulasi. Kasus ini mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan regulasi kendaraan bermotor di lapangan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran menjadi kunci pencegahan kecelakaan serupa. Yang keempat, perlu sinergi semua pihak. Keselamatan di jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan, pihak perusahaan, serta aparat penegak hukum. Rekomendasi. Yang pertama, pemeriksaan kir secara ketat dan berkala. Yang kedua, penegakan hukum terhadap kendaraan yang tidak layak jalan. Yang ketiga, edukasi kepada pengemudi tentang pentingnya istirahat dan keselamatan. Yang ketiga, peningkatan teknologi pemantauan kendaraan seperti GPS dan sensor rem.